Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membacakan materi dari tugas mata kuliah Pendidikan Budaya dan Kearifan Lokal. Langsung saja kepada materinya. Materi pertama, yakni konsep, definisi, dan proses budaya. Konsep utama: budaya yakni seni dan semua hasil prestasi intelektual manusia yang dilakukan secara kolektif. Oxford Dictionary 1993. Baru 1980, budaya dideskripsikan dalam 8 aktivitas kehidupannya, yaitu 1. Karakteristik umum. 2. Makanan dan pakaian. 3. Rumah dan teknologi. 4. Ekonomi dan transportasi. 5. Aktivitas individual dan keluarga. 6. Komunitas dan pemerintahan. 7. Kesejahteraan, religi, pengetahuan. Dan 8. Seks dan lingkungan kehidupan. Budaya terkait dengan semua aspek hidup dan kehidupan. Budaya yang terdiri aspek material, sosial, perilaku individu, aktivitas organisasi, dan reproduksi. Kunjaraningrat 1988. Budaya diartikan sebagai wujud, yaitu mencakup keseluruhan dari 1. Gagasan. 2. Kelakuan. 3. Hasil-hasil kelakuan. Budaya diyakini sebagai produk, baik berupa gagasan maupun sudah berwujud perilaku atau material. Budaya merupakan konsep yang abstrak. Budaya diinternalisasi anggota kelompok. Kedua, konsep dalam psikologi lintas budaya. Ada 2 proses yang terjadi dalam budaya: sharing in psychological consciousness and shared attitudes, values, beliefs, dan budaya konstruk sosial dan konstruk individual differences. Dimensi kajian budaya: posisi dan peran sosial, norma dan kontrol sosial, struktur sosial. Proses pewarisan budaya yang pertama, sosialisasi. Sosialisasi yaitu pewarisan budaya yang melibatkan pengajaran yang terjadi dalam kelompok. Menurut Schiller dalam Segal 1990, sosialisasi sebagai keseluruhan proses yang berlangsung individual yang dapat diterima oleh individu tersebut dengan merujuk pada standar dan nilai-nilai dari kelompoknya. Individu belajar oleh lingkungan sosialnya untuk membuat suatu respon tertentu dan tidak membuat suatu respon yang lain. Yang kedua, enkulturasi. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Herkovits 1984. Enkulturasi yaitu proses belajar yang terjadi secara spontan tanpa disadari pada apa yang ada dan tidak ada yang lainnya, melalui observasi sosial, tidak memerlukan adanya agen sosial dan pemberian reinforcement. Contoh pada proses belajar kosakata. Yang ketiga, akulturasi. Akulturasi yaitu proses saling mempengaruhi antara 2 kebudayaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan. Akulturasi terdiri dari akulturasi pada level kelompok, misal perubahan dalam sistem pendidikan, ekonomi, politik, dan lain-lain. Akulturasi psikologis, perubahan perilaku karena kontak dengan budaya lain. Individu yang tidak mampu melakukan adaptasi dari proses akulturasi yaitu stres akulturasi. Stres akulturasi yaitu keadaan stres yang bersumber dari proses akulturasi yang terjadi. Simptom-simptomnya antara lain merasa sedih, cemas, merasa tidak berguna dan tidak berdaya, perasaan marginalisasi, alienasi, psikomatis, kebingungan, jati diri. Perilaku yang dapat muncul antara lain perilaku agresif, kecenderungan withdraw, commit suicide, rejection terhadap masyarakat, dan lain-lain. Faktor-faktor yang memerantai hubungan antara akulturasi dengan stres akulturasi. Pertama, modus akulturasi, integrasi, asimilasi,
separasi, marginalisasi. Kedua, fase akulturasi, kontak, konflik, krisis, adaptasi. Ketiga, keberadaan masyarakat yang lebih luas, multikultural, first asimilasionis. Ketiga, prasangka dan diskriminasi. Keempat, ciri-ciri kelompok yang berkulturasi, usia, status, dukungan sosial. Kelima, ciri-ciri individu yang berakulturasi, penilaian, pengatasan sikap, kontak. Baik, materi selanjutnya yakni potensi bahasa dan sastra Indonesia dalam melestarikan kearifan lokal Sulawesi Selatan. Langsung saja saya bacakan materinya. Fungsi bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi sesama anggota masyarakat, yaitu berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ini menurut Goris Kerap 1994. Menurut Halliday dalam Rahardi 2010, fungsi bahasa terbagi atas instrumental function, regulatory functions, representational, interactional, personal, heuristic, dan imaginative. Fungsi sastra. Pertama, fungsi reaktif, yaitu memperoleh kesenangan. Kedua, fungsi didaktif, yaitu memperoleh pengetahuan tentang seluk-beluk kehidupan manusia dan pelajaran nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalamnya. Ketiga, fungsi estetis. Empat, fungsi moralitas. Kelima, religiusitas. Arti kata kearifan lokal. Kearifan lokal, local wisdom, dalam kamus terdiri dari dua kata, kearifan yaitu wisdom dan lokal yakni lokal. Dalam kamus Inggris Indonesia, John Edholz and Hasan Saidili, lokal berarti setempat, sedangkan wisdom yakni kearifan sama dengan kebijaksanaan. Secara umum, maka local wisdom atau kearifan setempat dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana. Meskipun nilai-nilai ungkapan tradisional itu bersifat lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991, kata kearifan berarti kebijaksanaan, kecendikiaan. Kata lokal berarti ruang yang luas. Jadi frasa kearifan lokal berarti kebijaksanaan dan kecendikiaan setempat. Ciri-ciri kearifan lokal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya di luar dan di dalam budaya asli. Keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Kelima, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Nilai-nilai kearifan lokal Sulsel, Sulawesi Selatan. Yang pertama, Alepureng, dari kata lempu atau lurus yang bermakna kejujuran, di dalamnya include ikhlas, benar, baik, adil, dan berkata yang benar. Yang kedua, Amacang, yaitu kecendikian, yang berarti pandai, pintar, dan cerdas. Ketiga, Asitinajang atau kepatutan, include sesuai, cocok, pantas. Reso atau usaha, dan siri atau malu. Materi selanjutnya local wisdom. Langsung saja saya bacakan materinya, yakni
Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Peran kearifan lokal yaitu menjaga kelestarian alam dan lingkungannya dengan berpedoman pada nilai-nilai moral dalam pikiran dan tingkah laku dengan baik. Kelestarian lingkungan tidak akan terwujud apabila tidak terjamin keadilan lingkungan, khususnya terjaminnya kesejahteraan masyarakatnya. Fungsi kearifan lokal untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam dan untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup. Hambatan pada kearifan lokal adanya keterbatasan karena aturan lokal berlaku di masa lalu dan sulit beradaptasi dengan kemajuan zaman dan ketidakseimbangan antara sumber daya alam dan pertumbuhan penduduk. Peran kearifan lokal pertama, menciptakan adat dan budaya, cipta rasa dan karsa. Peran kearifan lokal, menjaga kelestarian alam dan lingkungan dengan berpedoman pada nilai-nilai moral dalam pikiran dan tingkah lakunya dengan baik. Peran kearifan lokal ketiga, menempatkan di dalam lingkungan dengan berlandaskan pada norma-norma yang berlaku sehingga mempunyai manfaat bagi kesejahteraan alam dan lingkungannya. Hak-hak masyarakat adat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah dan sumber daya, hak memberikan persetujuan tanpa paksaan atas kegiatan pembangunan di tanah dan wilayah masyarakat adat, hak yang tercantum dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia HAM lainnya. Oke, materi selanjutnya yaitu multikulturalisme. Langsung saja pada materinya. Pentingnya pendidikan multikultur. Samuel P. Huntington, Class of Civilization, meramalkan akan terjadinya benturan antar peradaban. Benturan itu disinyalir akibat beberapa faktor politik, sosial, budaya, ekonomi, dan ras, dan agama. Pendidikan multikultural, wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia, serta pengurangan atau penghapusan berbagai jenis prasangka atau prejudis untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang adil dan maju. Strategi untuk mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya. Pengertian multikulturalisme adalah paham yang menekankan kesederajatan budaya lokal dengan tanpa mengabaikan hak dan eksistensi budaya yang ada. Disintegrasi budaya era reformasi. Disintegrasi sosial politik yang bersumber dari euforia kebebasan yang kebablasan. Lenyapnya kesabaran sosial dalam menghadapi realitas kehidupan. Merosotnya kepatuhan dan respek kepada hukum, etika, moral, meluasnya persebaran penyakit sosial, konflik dan kekerasan kemanusiaan bernuansa etnis, politis, dan agama. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.